Ini konten intermezzo ya. Jadi sebetulnya perempuan itu tidak pernah bisa menolak pinangan atau maksud dari laki-laki untuk meminangnya atau untuk menikahinya atau untuk mencintainya gitu. Karena biasanya itu kan narasi dua belah pihak. Yang pertama offering ya, penawaran gitu. Apakah kamu mencintai saya misalnya, atau maukah kau menjadi istri saya, atau maukah kau menjadi tunangan saya, maukah kau menjadi kekasih saya dan sebagainya. Kemudian kan jawabannya itu cuma 3 kemungkinan. Jadi kalau narasinya seperti yang tadi itu, mesti pihak perempuan ini cuma 3 saja jawabannya. Cuma ABC gitu ya. Multiple choice cuma 3 gitu. Yang pertama menjawab tidak, yang kedua menjawab iya, yang ketiga tidak ada jawaban. Ngomong iya tidak, ngomong tidak juga tidak, alias diam. Nah sekarang mari kita bawakan satu kitab gitu. Kalau ada perempuan begitu langsung kita bawakan satu kitab gitu ya. Ini santri biasanya lagunya kan begitu ya, baru keluar pondok dikit-dikit bawa kitab ya. Coba perhatikan ini yang atas, Al-Jami'u li Ahkamil Quran. Ini tafsirnya Imam Al-Qurtubi ketika bicara tentang bagaimana penciptaan Nabi Adam dan Sayyidatuna Hawa ya. Sayyiduna Adam dan juga Sayyidatuna Hawa. Ini bagi orang yang percaya kalau manusia pertama itu Nabi Adam. Yang percaya kalau leluhur kita itu bukan dilahirkan. Nabi Adam itu nggak pernah dilahirkan. Makanya Nabi Adam itu tidak pernah ribut dengan saudaranya, tidak pernah berantem dengan pamannya, nggak pernah berantem dengan bapaknya, dengan ibunya, nggak ada. Nggak pernah berantem dengan menantunya, nggak pernah berantem dengan mertuanya mungkin ya. Kalau dengan menantunya mungkin dengan anaknya ya. Nggak pernah berantem dengan bertua gitu ya. Nggak pernah ngambil bini orang, nggak pernah godain bini temennya ya, karena nggak ada ya. Jadi kalau ada orang bilang, kamu ikut siapa sih selingkuh sama istri teman kamu? Kok ribut terus dengan mertua? Nabi Adam lu nggak pernah ribut dengan mertuanya ya. Mertuanya nggak ada pak. Oh ya begitu ya. Nah kita masuk, namanya intermezzo begitu kan ya. Jadi masuk kepada tafsirnya Imam Al-Qurtubi ya. Saya disclaimer di sini bahasanya itu ruwiyah ya. Ruwiyah itu sigot tamrid ya. Ada cerita gitu gampangnya ya. Nah, sekarang coba perhatikan saya bacakan ya di situ, waruwiya annal malaikata sa'alathu an dzalika li tajarrubi ilmihi. Nah, sebetulnya sampai di situ ini sambungan dari yang sebelumnya. Ya di mana di sebelumnya itu Nabi Adam itu diinterview oleh malaikat ya. Ditanya untuk ngetes ilmu. Ya kenapa? Karena Allah memfirmankan Nabi Adam ini sudah aku beritahu ya, wa 'allama Adam al-asma'a. Jadi malaikat ingin tahu ya, maka dites ya. Saya singkat-singkat ya. Review untuk sebelumnya. Siapa di sebelahmu itu? Adam, perempuan. Kenapa disebut perempuan? Ukhidat min imri'in. Karena diambil dari seseorang laki-laki gitu. Siapa namanya? Hawa. Kenapa Hawa? Khuliqat min hayyin. Karena dibuat dari makhluk hidup lah. Atau malu atau apalah, bebas ya. Pokoknya dari hayyin. Kayaknya dari makhluk yang hidup. Karena kan diambil dari tulang rusuknya Nabi Adam. Nah kira-kira begitu ya. Tapi semua itu adalah tujuannya untuk ngetes. Nah kemudian ada juga pertanyaannya. Masuk ke sini ya. Wa annahum qalu lahu. Ya, jadi malaikat itu diceritakan malaikat itu bertanya kepada Nabi Adam ya, singkat-singkat saja ya. Wa annahum qalu lahu, dan para malaikat itu bertanya kepada Nabi Adam, atuhibbuha ya Adamu? Wahai Nabi Adam, apakah engkau mencintai dia? Nah, namanya manusia cuma 2, Pak. Ya mesti maksudnya adalah Sayyidatuna Hawa. Qala, maka menjawab Nabi Adam, "Na'am." Nah, itu laki-laki begitu, Pak. Simple ya. Ya, tidak gitu. Nggak ada laki-laki diam gitu ya. Kemudian qalu li Hawa. Kemudian malaikat itu bertanya kepada Sayyidatuna Hawa. Jadi semacam interogasi. Atuhibbinahu ya. Kalau nah nanti jadi lesbi ya. Apakah engkau mencintai kepada Adam wahai Hawa ya? Karena perempuan tuhibbina ya. Ya Hawa, wahai Sayyidatuna Hawa, qalat. Nah, perhatikan, maka Sayyidatuna Hawa itu menjawab, "La, tidak." Jadi dulu kalau kita bicara laki-laki yang pertama ditolak ya Nabi Adam lah, ditolak oleh Sayyidatuna Hawa. Secara narasi jawabannya la, tidak gitu. Ingat ya, ini kita bicara kalau seandainya perempuan itu ketika kita tawarkan tadi jawabannya pilih A, tidak gitu. Nah, kemudian wa fi qalbiha afu ma fi qalbihi min hubbihi. Padahal ya dalam keadaan ya, anggap itu haliyah ya. Dan di dalam hatinya Sayyidatuna Hawa itu ada afuma,
berlipat-lipat dari apa? Atau dari sesuatu fi qalbihi yang ada di dalam hatinya Nabi Adam, min hubbihi berupa mencintai Nabi Adam. Atau kecintaan Nabi Adam. Jadi sebetulnya di dalam hati Sayyidina Hawa itu ada cinta yang berlipat-lipat kepada Nabi Adam. Di mana misalnya Nabi Adam cintanya 1, di hatinya si Hawa itu cintanya kepada Adam itu 1000, berlipat-lipat. Tapi jawabnya enggak. Itu perempuan begitu memang. Jadi apakah kamu mau ini? Enggak, kan gitu. Ujung-ujungnya terserah, kan begitu. Jadi kata-kata yang paling itu terserah. Terserah itu kan sama dengan diam toh. Kamu mau ini apa enggak? Terserah. Itu diam namanya. Bingung gitu ya. Kalau nggak bilang enggak, ya terserah. Kadang-kadang kan dua itu. Kalau bilang iya kan beres urusan Pak. Kalau di dunia ini perempuan lugas, ya, wah, menyenangkan dunia. Kadang-kadang kan perempuan itu kalau nggak jawab enggak, kalau enggak ya terserah. Padahal enggaknya itu di mulut. Ya sama dengan Sayyidina Hawa ini. Ditanya, cinta nggak kamu sama Nabi Adam? Enggak gitu. Ketus gitu ya. Padahal di hatinya itu kecintanya itu lebih besar kepada Nabi Adam daripada Nabi Adam kepada istrinya itu. Qalu, maka berkomentarlah malaikat ya. Falau sodaqat imro'atun fi hubbiha li zawjiha la sodaqat hawa'u. Atau kalau dibalik, seandainya ada perempuan yang bisa jujur tentang rasa cintanya ya, li zawjiha kepada suaminya, maka pasti Hawa itu akan jujur ya. Artinya memang tidak pernah ada. Jadi ini kan ditaklik ya. Seandainya nanti akan ada perempuan yang jujur dengan rasa cintanya kepada suami, jujur di situ di sini linear Pak, disiplin. Jujur itu ucapannya iya gitu. Mengakui gitu. Maka mestinya Hawa tadi dulunya bilang iya, ternyata Hawa bilang tidak. Oh berarti tidak akan pernah ada. Kira-kira begitu ya. Kamu boleh protes ini. Ini kan cuma ruwiyah ya. Jadi nggak tahu siapa rawinya ya. Namanya intermezzo ya. Tetapi kenyataannya kan memang tidak ada perempuan yang jujur ya dengan rasa cinta kepada suaminya. Jadi kalau ditanya kamu suka nggak? Enggak gitu. Kamu mau makan ini nggak? Enggak. Misalnya itu ya. Kamu mau beli nasi goreng nggak? Enggak. Terus mau apa? Terserah. Bingung kan? Sekarang bagaimana menyikapi kalau dia tidak pilih yang pertama, tidak pilih tidak, tapi dia pilih diam misalnya. Pilih diam itu ya sama dengan terserah gitu. Kamu mau saya nikahi apa enggak? Terserah gitu. Mau apa enggak? Terserah gitu. Kan itu enggak ada dalam pilihan, berarti dianggap tidak menjawab toh. Kenapa? Karena kalau terserah kan bebas dinikahi. Iya, terserah tidak dinikahi juga bebas. Jadi sama itu. Terserah itu 50-50 ya. Mau ya iya, enggak mau ya iya gitu. Hanya kan bingung, kita anggap sukut diam itu. Jadi terserah itu bukan jawaban. Karena jawaban itu adalah kamu pilih salah satunya. Kalau terserah kan nggak milih. Ya. Maka kalau misalnya diam, ya kita pakai kitab yang bawahnya. Al-Mabsut ya dalam fikih Hanafi itu. Ya kan kita masyhur ya, sukutuha jawabuha. Perempuan itu kalau diam, itu berarti jawabnya iya. Jadi kalau perempuan ditawari nikah atau diakad nikah oleh bapaknya dengan laki-laki. Lalu si perempuan itu tidak menolak. Artinya diam saja. Maka itu sudah dianggap ridho. Sudah dianggap setuju. Nah, ini saya bacakan di situ. Mulai dari wa in sakatat hina balaghaha aqdul abi ya. Dan seandainya diam perempuan itu ketika sudah sampai kepadanya aqdul abi, akad nikah yang dilaksanakan oleh bapaknya, fan nikahu jaizun alaiha, maka pernikahan itu boleh ya. Jadi sah-sah ya. Artinya ini kan tidak termasuk kepada dipaksa ya. Jadi menikah dengan cara seperti itu adalah sudah boleh gitu ya. Kenapa alasannya? Ya ini kita tidak membedah fikihnya ya. Kita fokus kepada ilatnya. Kenapa kalau perempuan diam itu dianggap sudah boleh? Artinya dianggap setuju. Li'anna syar'a ja'ala sukuta minha ridon. Karena syariat itu menetapkan atau menjadikan diamnya perempuan itu adalah sebagai kerelaan. Jadi kalau kamu bilang terserah ya berarti kamu mau. Kalau kamu bilang diam, tidak bilang apa-apa berarti setuju. Berarti kalau pertama jawab tidak ya berarti cinta sebetulnya. Kalau diam ya berarti cinta juga. Namanya kan setuju ya. Mau ya. Kenapa begitu? Li'illatil hayaih, karena alasan malu. Jadi perempuan itu memang malu ya. Jadi nggak gampang kayak laki-laki ya, nggak gitu. Perempuan sangat sulit mengatakan iya. Biasanya hanya diam, malu. Kalau nggak ya bilang tidak, bohong gitu ya. Nah kalau misalnya dia pilih jawaban yang ketiga yaitu iya, ya jadi Pak. Nggak usah bahas kitab kita. Kalau kamu mau nggak? Mau, ya selesai. Kamu mau nggak saya kawini? Mau, ya jadi. Kamu mau nggak jadi istri saya? Mau, ya jadi. Ini kan masalah kalau pilih dua jawaban itu. Dua opsi. Pilih tidak atau diam gitu. Nah kalau pilih tidak sebetulnya ya mau. Kalau pilih diam ya betulnya mau. Maka kesimpulannya berarti perempuan itu tidak pernah tidak mau ya. Repot kalau begitu ya. Allahumma inna ada